Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 manusia yang gak ngapa-ngapa kalau nggak jawab salam. Yang pertama budeg, yang pertama budak, yang kedua gagu, yang kedua gagu, yang ketiga gila, yang ketiga budeg, gagu, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Kiai, di sini gak ada orang budeg, gak ada orang gagu, gak ada orang lagi maulid pelan jawabnya. Ya, tadi tuh Kiai Taufik Rahman, Taufik Hussein udah baca Quran begitu, cuma 3 orang. Allah, orang mah kayak di Iran, Allah, masukin duit cepean di sini nih, begitu. Allah, mau biasa kalau tuh. Saya mau jawab kencang kan gak enak yang tadi jawab. Ya. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajam munira Muhammadur Rasulullah. Belakang Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayat. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi. Segenap pecinta Nabi Muhammad dalam haflatul maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan, bila mereka katakan NKRI harga mati, maka kita katakan maulid harga. Ya kencang dong, maulid harga mati. Sebab ada orang-orang yang gak suka dengan peringatan maulid. Waktu Nabi lahir, yang paling kesel dengan kelahiran Nabi adalah maka yang gak suka maulid Nabi enaknya. Yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan segenap guru-guru yang di belakang saya. Bingung Pak, ini sebetulnya kalau dalam blocking di TV, ini jangan begini nih, ini namanya mantatin guru. Sekarang mendingan mana? Saya mantatin guru apa mantatin ente begini? Mendingan gue nih blocking, besok-besok panitia bikin dong tribun asik. Ya guru-guru pakai lantai 3 di sini nih. Yang dari bambu jatuh kayak di Sukabumi, habis tuh guru pada dibalik. Ya, Kiai Haji Ali Mustafa Mata'anallah bituli hayati, Kiai Haji Muhammad Rusli, Kiai Haji Taufik Hussein, sama pemenang ya. Yaudah para kiai dah, kagak ada catatannya bang. Sama tadi siapa yang dipanggil Khair? Masya Allah, kita doain isyhadu bi anna min alil. Siapa kaget ya. Segenap bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kita mesti bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Lah kan dijawab, umat Nabi Muhammad. Pendek umur, pahala banyak. Umat Nabi Muhammad paling kuntet umurnya, 63 tahun ngikutin nabinya. Jadi nenek-nenek yang sekarang umurnya 62 tahun 11 bulan 29 hari, besok jangan coba-coba putar tasbih. Kita itu ngikutin Nabi. Waktu Isra Mi'raj Nabi lihat, wah umur Nabi Adam lebih dari 1000 tahun, umur umat Nabi Nuh 950 tahun. Masya Allah, umur-umur terdahulu panjang-panjang. Nah kita ini umur Nabi Muhammad, umatnya kuntet 63 tahun. Nih
Nabi Nuh 50 tahun dosa, 50 tahun zina, 50 tahun korupsi, 50 tahun mabok, masih ada saldo 400 tahun tobat. Nah ini Nabi Muhammad umurnya 60 tahun, potong masa balik 15 tahun. Komaria menurut kitab-kitab fikih potong masa bangor 40 tahun di depan joran. Tadi kata kiai, saya ngikutin aja ini ya. Potong masa itu masuk masjid, masuk musola, ikut pencari hidayah, PPH ya, para pencari hidayah. Lu kalah sama PPT-nya ada di Mizwar, saya doain besok di Trans TV saya tawarin ini ada lagi PPH lawannya PPT, amin. Ntar Ustadz Khoir tuh yang paling dulu antar semua ya. Potong masa itu, potong masa. Kalau ngelihat umur ini umat, kalau ngelihat amal ini umat, tipis masuk surga harapan, tipis kalau nggak punya orang dalam. Lah umur dikit labuhan banyak, ambek banyak. Orang Betawi ya, lu jual gua apa yang lu beli lu jual terus, kontrakan jual habis udah. Makanya orang kita pada ke Citayam no, habis dari sini ya. Tapi umat Nabi Muhammad berkat nabinya, berkat keagungan dan kemuliaan yang Allah kasih, Raufur Rahim, setidaknya ada 4 asma yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk ta'riman wa ta'ziman wa haibatan, yaitu Azizun, Harisun, Raufur, Rahimun. Nah ini adalah 4 asma yang asma Allah disisipkan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau menjadi panglimanya para nabi, Sayyidina Muhammad. Dan tidaklah ada umat masuk ke surga kecuali orang ini, kamu apa namanya? Pondok? Ente duluan akan masuk ke surga, amin. Baru umat-umat nabi yang lain. Itulah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pengen masuk surga? Kapan? Nah, mana megang kamera besok? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaji dikit dah. Ya, yang pertama Maulid. Ini banyak orang-orang yang ngaji ke kitab, bukan kitab I'anatul Talibin, bukan kitab-kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki, mafahimnya dan lain sebagainya. Tapi kitabnya keren banget. Nama kitabnya kalau nggak salah Al-Yutubiyah. Sama takrirnya namanya Al-Facebookiyah. Syarahnya Al-Instagramiyah. Kiainya keren banget namanya kayak Haji Google.com. Jengkotnya segini nih. Baru nongol plok Maulid, tidak ada itu. La haula wala quwata. Kita mengulang Pak, kita mengulang majlis Maulid untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling tidak dalil pertamanya adalah puasa Seninnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasuila Rasulullah sallallahu an shaumil isnain. Ditanya Nabi tentang puasa hari Senin. Kata Rasulullah, al-yawma fihi wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Makanya puasa Senin sebagai takrir, sebuah ketetapan, sebagai sebuah sunnah adalah kelahiran Nabi Muhammad, diperingati oleh beliau sendiri. Begitulah Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Mafahim. Begitulah para ulama menitipkan sebuah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pegang. Kita nggak bikin ajaran yang baru, kita ngikutin Nabi, cuma mungkin caranya memang beda. Caranya di sini ada ini nih, ini ada dalilnya nih. Baca Barzanji, wa aina atis thimaru wa anna syajaru lil jani jana. Kalau udah datang Maulid buah-buahan ya, lahirnya Nabi, tumbuh-tumbuhan, pepohonan berbuah, adanya peringatan Maulid, buahnya banyak, betul nggak? Ayo di rumah ada nggak buah? Gentar pada berebut. Lagi ini nih makhluk solehah. Lah saya paling tahu nih ibu-ibu yang Maulid, jangan lagi diragukan kesolehannya, sangat solehah. Kenapa? Tasnya gede-gede. Ada salak-salak masuk, ada pisang-pisang, kue talam. Buat siapa? Buat orang di rumah, buat lakinya. Orang soleh mikirin orang di rumah. Emang kayak dia nih, Maulid dari bawa tas, jeruk doang atuh di sini begini. Besok bawa tas ya. Ini tentang makanan ini dulu deh. Makanan ini saya mau cerita dikit ya.
Satu ketika abang saya ngundang Kiai Haji Said Agil Siraj, tahu ya, PBNU. Nah beliau punya adik tuh, ya punya adik yang lumpuh. Tapi ketika kita datang ke pesantren beliau di Kempek, itu almarhum belum lama meninggal dunia, itu ngajar Fathul Mu'in, ngajarnya Fathul Mu'in, kitab hierarki fikih tertinggi di pesantren. Antum kalau udah baca kitab Fathul Mu'in kelar deh, antum bisa deh, udah bisa jadi ustadz deh. Paling tidak nih, udah bisa ngapa-ngapain, udah bisa tahkim sedikit-sedikit, istinbatil hukum udah lumayan. Namanya Fathul Mu'in, apalagi nanti disyarahin nih atau Nihayatul Zain dan sebagainya. Nah ini adiknya Kiai Said Agil itu lumpuh, tapi ngajarnya Fathul Mu'in. Orang kalau datang nangis pak, orang di kursi roda ngajar ribuan santri begini, pakai Fathul Mu'in. Ditanya, Bayai Sirat, apa yang menjadi obat ini anak lumpuh ngajar anak-anak santri ribuan Fathul Mu'in? Ternyata Kiai Haji Said Agil Surah bilang, ini anak dari kecil nggak pernah saya suapin kecuali makanan berkah. Nih disuapin, mangap ada pisang-pisang masuk, ada salak-salak masuk, qawi yuzihni, keluar kekuatan hafalannya, wawasi sadr, kemudian luas hatinya. Ya Allah, terima ilmu apa aja. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in kalau dia baca agak pakai kitab, ya Allah. Makanya ini makanan, ini lumbung keberkahan, didoain, dimaulidkan, bawa pulang ke rumah, betul nggak? Tapi ada qasidahnya. Ya Allah, sedikit amat senapan dibagi, yang banyak buah. Gue punya murid mengeluh ya buat nongkrong di warung kopi ya. Jadi rupanya makanan murid itu keberkahan. Qawizi nih, bukan sombong pak. Saya punya anak 3, kita kasih aja makan berkat deh. Sorry nggak main McD, sorry bukan sombong ya, pizza McD saya nggak main mahal. Ada paling Sabana aja yang 11.000. Ya kita kasih makan tuh. Ya Allah, anak saya kelas 4 SD, ya Allah, apalannya kuat banget, di mana aja saya ngumpetin duit tahu. Berkah loh. Bocah ya. Kita doain deh. Mudah-mudahan yang ngeluarin sedikit banyaknya untuk peringatan ini mendapatkan keberkahan. Ya Rabbal. Jadi maulid memang sudah ada dari Nabi Muhammad SAW. Ustaz itu kagak pakaian Nabi salam. Lihat surah As-Saff, di mana salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin. Semua nabi diucapkan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua nabi diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala salamnya, kenapa kita tidak mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak butuh pujian kita. Nih anak hadroh sampai melintir, sampai itu tangan jempol semua kagak bakal naik pangkat Nabi karena hadroh kita, karena memang sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu. Saya lupa bilang ya, anak hadroh mudah-mudahan masuk surga. Amin. Bareng sama hadroh-hadrohnya. Ya Robbal. Oh dia kalau main hadroh kacau nih. Kata Tile yo, kalau mang ceputat celeduk. Bukan main, sampai jadi jempol semua. Cuma saya mau tantangin. Ini segini banyak maulid, ntar subuh anak hadroh ada apa kagak? Kenceng banget mau yakin. Allah. PR buat kita ya, PR. Kalau kata Kiai Ali ini harus membekas, ternyata betul. Mari kita jujur, yuk kita jujur. Saya ngisi kajian dari teman-teman Wahabi Al-Wasliyah, teman-teman nanti Tengku Wisnu. Kalau subuh pak, rombongannya begini nih, yang sholatnya begini, penuh masjid. Sorry, kita mesti jujur. Kita hadir maulid rame, lempengan subuh akhirnya masjid kita diambil karena mereka mainnya di sholat 5 waktu. Nah, kitanya punya PR. Kita sholawatan sampai setengah 12 malam. Kita bermaulid, berpesta pora dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, nggak salah. Tapi jauh lebih salah kita tinggalkan sholat subuh. As-salatu khairum minan. Naumnya pendekin, sholatnya panjangin. Ulangin ya. As-salatu khairum minan. Al-Habib Abdullah Syati dalam Nailul Raja mengatakan sholatnya panjangin, naumnya pendekin. Kenapa orang sini pada tidur naumnya panjang? Sholatnya mana jaki? Salatu khairum minan
Tidur. Jangan ini sholat, tidur, semua tidur. Mana tuh aki-aki pegangan mic begitu ya, goyang godek. Kita mesti jujur. Kita pecinta Nabi Muhammad, kita pecinta sholawat. Apa aja sholawat kita baca, apa aja belum dikarang oleh ulama, barangkali kita udah karang sendiri. Tuh anak qasidah ya, anak marawis, anak hadroh, kalau sholawat apa aja diselawatin deh. Tapi lempengan sholat berjamaah, percayalah kita masih punya soal, betul nggak? Kalau ngisi kajian teman-teman Wahabi subuh, kita suka akhiri. Mereka yang nggak kunut, mereka yang ngatung. Tapi kalau subuh berjamaah full, Al-Azhar full, blok G full, Bintaro full. Mereka rata-rata begini semua. Maksud saya begini, kita sportif, kita hadir rame di maulid, ayo ramekan masjid kita. Insya kan kunut enak kalau gini. Allahumma dina fi man hadai wa afina fi man afai. Enak gak begini? Coba anda subuh berempat. Allahumma dina fi man. Ada yang kagak jawab. Ya Allah. Jadi kita punya soal terhadap subuh kita. Nah, melalui majelis mulia ini, saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan kita punya himmah terhadap sholat berjamaah. Insya, bukan sombong, bukan hebat ceramah saya. Cek ke Jati Cempaka, Asafiyah, Jatiwaringin tempat saya bertempat. Musolanya namanya Al-Ikhlas. Bukan hebat saya ceramah kalau subuh penuh. Tuh, kalau subuh penuh. Kenapa begitu? Musolanya kecil, jadi gampang penuhnya. Jadi kalau bikin masjid jangan gede, kelihatan kopongnya. Kecil aja biar kelihatan penuh. Dan kalau di sini masjid musola, di sini musola. Nah, kalau ini nggak penuh-penuh, takmir masjid, saya sarankan, memang disuruh oleh Nabi luruskan dan dirapatkan safnya. Tapi karena darurat demi memenuhi musola sampai keluar, maka barisnya jangan ke samping, ke belakang, atuh, lencang depan, gerak. Insya Allah sholat subuh sampai luar. Ini kadang-kadang saya mah bukan ngomongin orang sini. Wah, orang sini mah alhamdulillah jamaah. Oke, maulana. Yang kedua yang saya mau bawa kemarin setelah dalil maulid kita tadi adalah istilah desakralisasi agama. Wah, ini agak naik sedikit ya. Apa itu desakralisasi agama? Agama kita yang sakral mulai nggak disakral-sakralin. Tadinya kuburan keramat, mulai tidak dikeramati. Ngapain itu ziarah kubur? Ngapain cium tangan orang tua? Ya Allah, ya. Akhirnya agama kita mau dibawa ke Arabisasi. Arab sebagai lahirnya Nabi Muhammad bagus, mau diarabin. Bahwa kita pakai aurat barangkali agak terbuka, ya kita tutup. Tapi kalau kemudian desakralisasi agama, menghancurkan adat istiadat yang terbaik di Nusantara, yang barangkali akan dilegitimasi oleh sahabat, oleh Nabi itu sendiri. Kalau beliau ada, lihat bagaimana orang Jawa kalau sungkeman, lihat orang Betawi kalau ketemu gurunya, lihat orang-orang kita bagaimana hormatnya. Ini desakralisasi mulai dihilangkan. Gahru yang dibakar tadi, coba ente main ke perumahan dibakar, menyan disangkanya, padahal itu gahru. Beda nggak gahru ngomongnya? Menyan bakar, nenek-nenek kesurupan. Tapi gahru dibakar, itu lambang itratul Nabi. Ummu Sulaim pernah mengumpulkan keringat Nabi dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Coba dilihat, Ummu Sulaim pernah mengumpulkan keringat Nabi. Satu ketika Rasul tanya, "Mataf Ali, Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan?" "Aku mengumpulkan keringatmu ya Rasulullah karena tercium bau kasturi." Makanya ya Nabi salam, ketika kita ya Nabi salam, itu dikeluarkan gaharu, dikeluarkan minyak wangi. Itratul Nabi, itu adalah wanginya Nabi, dan gak sebanding dengan wanginya Nabi Muhammad SAW. Ini gak sakral buat mereka. Padahal Ummu Sulaim itu ngumpulin keringatnya Nabi. Ntar malam pulang di maulid, Bu, matiin tuh pasangin, matiin AC, kan lakinya keringatan tuh, kumpulin dah, cium besok pagi, bangke, buset, bentak, ya. Nah, kalau Nabi bahkan dalam riwayat, kalau sekalian itu cawannya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia,
Ummu Sulaim dicari-cari sama sahabat. Kalau perang mereka ke saya, kalau perang mereka ke saya. Al-Kasrah bil jasad, dia ke saya tuh. Dicari Ummu Sulaim. Ya Ummu Sulaim, mana cawan bekas Nabi, mana bekas keringat Nabi? Kami akan campurkan ke obat-obat kami. Nala syifa, akan kemudian sembuh. Keramat dari zaman sahabat udah ada. Bukan kuitang doang, bukan Habib Abu Bakar Ali terus doang. Maksud saya apa? Kalau orang ziarah masih bagus. Kalau orang cium tangan orang tua, tanda tuh dia tidak mau ruku, dia tidak sujud. Saya mau tanya, kita cium tangan orang tua begini, ruku apa sujud apa nyembah? Hah? Tidak, kita nggak sujud, kita nggak ruku, kita nggak nyembah, kita takriman. Kita cium tangan sama orang tua. Wala tarka, kalian jangan ruku sama orang tua. La haula wala quwata. Cium tangannya saja udah berubah modelnya. Mereka nggak mau lagi cium tangan. Nggak apa-apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, mereka nggak cium tangan, nggak apa-apa. Kata mereka itu bid'ah, tidak terjadi sama Rasulullah. Bagaimana dengan al-muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani, dua orang muslim berjabat tangan, berwajah, berpelukan, untuk kemudian Allah ampunkan dosanya, malah yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Itu bagaimana hadis itu? Makanya kita tetap cium tangan, kita tetap keramatkan, kita tetap pakai faedah-faedah Nusantara, bahwa Islam di Nusantara harga. Insya Allah marhaban. Sobat panjenengan ini. Jangan-jangan pesaing terberat saya malam hari ini. Monggo. Kiai Haji Kanjeng Fauzan, matsam lebih tuli hayati. Lanjut harga mati. Apa tadi? Amplop harga. Wah, amplop harga mati. Jadi ada istilah desakralisasi agama. Agama ini mulai tidak dianggap sakral. Nih peci, ya Allah, kurang sakral apa peci? Tapi sama mereka dikatakan apa? Apa itu peci? Makanya mereka nggak pada peci. Ya terserah saja. Kalau di Maliki, Imam Malik, mereka memang botak, nggak pakai peci nggak jadi masalah, karena nggak gondrong. Kita pakai peci, ya boleh-boleh saja. Kenapa? Agar kemudian rambut tidak menutupi jabah ketika sujud. Makanya pakai peci, model-model peci. Ya begini, ya Ustadz. Ya namanya Ustadz, peci begini. Gaplek, ya. Anjing. Oh, ya peci model-model aja. Pakai disakralisasi agamanya mau dihilangkan. Nih, saya kasih tahu tentang peci. Kiai Haji Muhammad Nasir. Kiai Haji Muhammad Nasir, Allah yarham bi rahmatil hayyul qayyum, ngajar kami di At-Taqwa Babelan, itu pesantren saya. Ngajar Risalatul Muawanah. Kalau beliau udah ngajar, kita kalau dia ngomelin kita nangis rasanya, Pak. Ini peci dia taruh nih. Ini peci dia taruh. Anak-anak, sebentar ya. Pakai ini 300 santri, Pak. Sebentar, saya mau ke kamar mandi dulu. Nggak peci, nggak sorban ditaruh, Pak. Anggap aja sorban. Ini enak gue peci. Rambut gue habis gue potong. Disuruh produser kemarin. Disuruh skin 3 di sini nih. Saya bilang sama tukang pangkas rambut, Bang, saya mau bikin rambut syariah. Apa itu? Skinnya 5 garisnya. Rukun Islam. Yang kiri 6. Rukun boleh itu ente kalau mau garis. Islam, iman, tengahnya Allah gitu. Nih ditaruh nih sama Kiai Nasir nih. Jangan pada bergerak ya. Kiai Nasir kencing aja. Wallahi demi Allah, tahun 2000-an awal kami merasakan itu sorban kayak ada CCTV, gak bergerak. Saya rasakan itu. Makanya saya kasih tahu di Trans TV tentang bagaimana anak-anak tahun 90-an menghormati guru, bukan soal gurunya. Nih keramat nih, taruh. Kami gak berani bergerak. Itu babnya apa? Gua main. Ada sorban Kiai. Diem sampai Kiai balik lagi. Wawisoluhu, belum melanjutkan ayatnya, belum menjawabkan takrirnya. Hadirin dirahmati Allah, saya mau coba. Akhirnya beberapa saat saya ngajar di yayasan, saya taruh. Anak-anak jangan bergerak ya. Astagfir, ke kamar mandi. Beberapa saat ada bocah di depan kamar mandi. Tat, nih sorban ketinggalan. Sialan. Bocah pada kemana? Bubar. Geblek banget. Bocah sekarang lagu. Ini keramat. Ya Allah ya Rabb. Terjadi pergeseran nilai.
karena desakralisasi agama. Tahun 90 kita dengar ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa? Loh, yang baca itu tuh masih tahu lagu Bimbo. Nah, ini kagak ada yang tahu nih. Lanjutin ayat saya ya. Wong kengene body. Mobil mau ya nenek. Aduh. Istighfar ngerinya ada Israel ini lagi banding ke. Tahun 90 anak itu bertanya, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Yang ditanya puasa. Ada anak bertanya pada bapaknya, tarawih tadarus apalah gunanya? Tarawih tadarus. Masya Allah, orang dulu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum. Wah, bila telah hadir air, batalah tayamum. Betul nggak? Udah keringetan sampai bawah nih ya. Waktu itu saya belum pakai kacamata Kiai. Nah, tahun kemarin beliau ceramah di kampung saya. Alhamdulillah di Majlis Ta'lim saya. Memang saya mau silaturahmi kemarin sama beliau. Ya bukan sombong gitu. Saya benar waktu diundang PPH ada siapa? Ada Kiai Mulyadi. Wah, saya datang udah setahun kan dari silaturahmi tahun kemarin, ketemu lagi. Alhamdulillah kemarin dia ngambil di sana, sekarang saya ngambil di sini, nggak begitu ya? Enggak, saya nggak bikin kayak begitu. Enggak, cuma kadang-kadang ya, namanya kadang-kadang ya kita. Gitu dah. Sampai di mana tadi ya? Upi. Kalau ada guru gedetnya langsung masuk nih. Nah, di Bimbo ya. Ngapain Bimbo? Oh, anak nanya sama bapaknya, berlapar puasa tadarus tarawih apa gunanya? Coba lihat lirik lagu itu. Itu kemajuan anak tahun 90-an, di mana lagu Bimbo mensinyalir bahwa anak-anak saat itu bertanya tentang syariat. Sekarang ada gak yang mau nanya gitu bocah? Kagak ada. Ada anak bertanya sama bapaknya, HP gua naronya di mana? Tuh gak? Akhirnya saya katakan sekarang ini, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Masuk setan, udah bukan lillah lagi. Hati-hati ya, kita belajar ngaji nih. Hati kita pasang, coba bener-bener lillah atau lil Facebook, lillah atau lil Instagram. Maaf dengan segala kerendahan hati dan tidak ada niat mengkritik, cuma coba membatasi saja. Barangkali kadang-kadang kita terlalu gulu. Imam direkam, betul nggak? So a'tadilu, klik live, luruskan dan dirapatkan barisannya ya sebentar. Oh, klung sebentar lobet, colok. Innalillah wa inna ilaihi. Dari zaman Guru Nur Ali belum pernah ada yang begitu merekam untuk kemudian merekam amal ibadah. Dulu kita sering baca-baca ria. Sekarang ria itu hampir di setiap handphone kita. Saya sering katakan Islam berubah rukunnya menjadi 6: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, betul? Mau kondangan, mau ngaji, maulid, lihat jenazah, di arisan, di Ka'bah. Itu gara-gara ente suka selfie di Ka'bah ada aturan. Mana-mana orang selfie di depan Ka'bah ketahuan askar diambil, bayar 500.000. Nggak tahu itu aturan berlaku lagi apa enggak sekarang ini. Kayaknya udah mulai bebas lagi. Itu gara-gara kita suka begitu tuh. Guys, hello, Brand, gue di Ka'bah guys. Netizen jawab, siapa bilang itu Monas, goblok. Empet sayanya gitu ya. Beramal-amal aja karena Allah Subhanahu.
Maulid jangan karena amal itu ya, ngeri. Orang Islam dieksploitasi yang miskin, pakai tayangan-tayangan sedih, lagunya yang sedih. Sedekah direkam untuk kemudian kontennya yang naik. Demi Allah berubah lillahi ta'alanya melalui konten ta'ala. Nauzubillahi min. Akhirnya di mana benar-benar orang lillahi ta'ala itu dipertaruhkan di zaman ini. Karena pada akhirnya bahkan urusan nyumbang pun kita pengen dilihat dulu tangan kanan ngasih, tangan kiri ngumpetin, betul. Kalau perlu kita ngasih sedekah nggak tahu. Nih Abu Ya Saifuddin Amsir waktu ngaji kitab Mizanul Kubro, saya mah tukang belain karpet. Dia bilang apa? Dulu Pip, di Kuitang itu ada orang yang tiap minggu, itu siapa sih bisikangan? Wah ini Habib Ali Kuitang nih, dengerin ceramahnya nih, ceritanya dari Kiai Saifuddin Amsir biar berkah kita. Tukang bajai tiap minggu ngasih 4 karung beras, tukang bajai. Terus Habib Ali nanya sama penggawanya tuh, sama santrinya, sebut aja Din. Dari mana itu? Menvin. Tahu Beb, datang aja tiap minggu. Kemudian di beberapa rumah di daerah Habib Ali Kuitang itu ada rumah yang kaya, orang kaya dibangun. Ternyata ini tuan haji biasa tapi ini jadi kaya. Ditanya, Haji usahanya apa? Ya ini mah gak banyak-banyak, cuma jual toko kelontong. Oh bisa kayak begini? Tiap minggu anak ngasih Habib Ali tanpa beliau tahu. Tiba-tiba kekayaannya Allah kasih tanpa beliau tahu. Kita cuma nyumbang 2.000 perak, pengen banget disorot. Sedekah buat masjid yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2.000 rupiah. La ilaha illallah. Yang nyumbang 4 karung nggak tahu bertahun-tahun sampai Habib Ali yang kaget ternyata itu orang kaya. Nah tiba-tiba ada tukang nasi goreng nih. Ya Hafiz Sukman yang cerita, tukang nasi goreng pengen kaya kayak dia tuh. Tanya sama Habib Ali, Beb, pengen laku nasi goreng saya Beb. Itu orang kaya kan nyumbang beras terus, saya jualan nasi goreng. Kata Habib Ali, yaudah baca salawat. Salawat apa Beb? Ada tulisan nama Habib Ali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulis. Nah kata mas-mas Jawa ini, segini-gininya Beb. Iya, segitu-gitunya. Udah. Kemudian dia jual nasi goreng. 2 minggu, 3 minggu nasi goreng baru buka habis. Kayak mie gacoan. Tuh mie gacoan. Yang kalau mesennya asar kelarnya maghrib. Gompet banget nenek-nenek pakai legging. Ngantri di mie gacoan. La ilaha illallah, bukan ngantri di majlis ta'lim. Ya. Ketika itu tukang gorengan habis. Kemudian Habib Ali aja terkagum-kagum. Coba tanya Cikang Mas, itu gorengannya laku banget. Ditanya, Mas, kata Habib, ditanya, itu emang dibaca salawatnya? Iya. Coba Mas ngadep Habib. Habib pengen tahu sedawamah apa, mudawamahnya apa tuh salawat, sampai bisa bikin nasi goreng begitu modelnya. Tiba-tiba ditanya, nanti baca apa? Lah yang dari Habib. Coba gue dengerin dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, segitu-gitunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, segitu-gitunya. Allahumma sholli ala. Nah Habib Ali nyengir kayak lumal barusan tawa. Kata Habib Ali, yang bikin lu berkah segitu-gitunya di bawah. Tuh keramatnya. Jadi dia kalau goreng Allahumma sholli ala segitu-gitunya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Jibril kesian kalau sampai kagak dikasih juga nih. Pakai segitu-gitu. Nah besok ente mancing joran segitu-gitunya. Insya Allah dapat babuan. La haula wala quwata. Keramat kan itu. Nah ini ada istilah desakralisasi agama tentang kekeramatan. Kalau keramat kemudian dihilangkan, akhirnya yang terjadi songong sama Quran. Quran kita cium. Apa kata Yaji Jawa? Saya ngomong aja langsung nih. Saya sebut orangnya. Namanya Yaji Jawa. Dia bilang apa? Apa itu Quran? Dicium-cium. Saya tanya, anak kita sama Al-Quran mana mulia? Jawab, anak kita sama Al-Quran mana mulia? Anak kita cipokin gak? Dia gak dicipok. Ya Allah Rabbi, sampai cipok. Bini kita sama Al-Quran mana mulia? Laki kita sama Al-Quran mana mulia?
sekarang lambang kecintaan orang ini gak usah pakai dalil. Sama anak aja kita ciumin, laki sama bini, apalagi pengantin baru mencepok. Ya, lambang kecintaan. Sama Al-Quran kita nggak boleh nyium. Apa itu cium? Dipajang di YouTube. Apa itu begitu? La haula wala quwata. Ketika sakralisasi agama mulai masuk ke otak-otak dia, yang dimana di situ ada asupan-asupan Yahudi dan Nasara, bagaimana kemudian sakralitas ini diangkat, maka yang terjadi songong sama agama. Dulu Al-Quran jangankan kita cuma cium, bawa begini kagak boleh, betul nggak? Guru Abdul Karangtengah, saya ngeliat langsung waktu ngajar pramuka, ada santri bawa Quran begini, lagi ngaji pak, dia bangun, dia ambil, ditabukin motor, blok, Guru Abdul Karangtengah, anak murid kesayangan Kongkian Wali. Dilihat apa? Daripada lu Quran lu tenteng begitu, mau yang gue tabokin lu, la haula wala quwata, bawanya kudu begini di Quran. Dan nggak boleh terbuka, dilipat kalau kagak pakai pos kota, ya. Kalau kagak jangan lampu merah. Lah Quran ditutup pakai lampu merah. Tahu sendiri lampu merah gambarnya begonoan. Ditutupin tuh Quran, takriman wa ta'ziman. Negeri ini paling menghargai kata takrim. Negeri ini paling mengakui kata ta'zim. Jadi jangan coba kau rubah-rubah. Ahli sunnah wal jamaah kami adalah takriman wa ta'ziman, di mana adab dimulai. Insya pulang dari sini kita tetapkan bahwa adab itu al-ula minal ilm, bahwa ilmu harus di belakang adab. Makanya tadi tuh kiai-kiai kita itu udah nyontoin. Kiai Ali kan tadi mau duduknya di sini, ditarik ke depan. Begitu. Kenapa? Dicontohin sama guru-guru kita. Kiai Haji Maimun Zubair almarhum Allahyarham waktu multaqal ulama, ini nyebutnya anaknya Mbak Naji. Nanti saya kasih ijazah sholawat dari Mbak Naji. Itu saya baca tuh untuk Jonggol tuh, alhamdulillah ada pesantren dan masjid yang lagi saya bangun di Jonggol. Ternyata deket sama Kiai Ali. Kiai Ali di atasnya dikit ya. Jadi ketemu gitu ya. Sebab di Jonggol ribet pak. Hari ini majelis tabligh akbar, malamnya Giol Jaipong. Mantunya Habib Rizik siapa namanya, Fikri ya, yang baru kemarin di Petamburan kawin itu satu majelis. Saya diundang, saya bilang Bib jangan kaget Bib, habis ini pasti Giol Jaipong. Jadi judulnya tabligh akbar, di belakangnya siluet Giol Jaipong. Ntar tabligh akbar dicopot tuh, plak langsung Giol Jaipong. Yang nonton yang tadi maulid kan gurih ya. Makanya kayak Ali deket sama saya, udah kita nonton bareng paling depan. Orang sini gak ada yang tahu. Loh, orang itu mana? Oh ini. Ya, orang tahu Giol Jaipong wajibul wujub. Malayatimul wajibu lebih fawa wajib. Kalau maulid gak sempurna pakai Giol Jaipong. Ya Allah ya Rabbana, mantunya Habib Rizik ceramah malam ini, besoknya Giol Jaipong. Makanya saya tawarin ya pada baga punya jodoh ya. Sampai Ustadz Maulana tayangan kemarin tuh, tayangan 24 Agustus, lihat Ustadz Maulana dengan terang-terangan di TV minta jodoh sama saya tuh di Islam Itu Indah. Lihat ya tayangannya. Ini kata Ustadz tapi punya ya. Saya tawarin ada janda memang di Jonggol, anak umur 1 cakep dah. Cuman anak umur 1-nya ini 45 tahun kalau mau hajar tuh janda. Gurih. Jadi ya pulang dari sini pakai adab ya. Insya kita masih sakralkan kuburan, sakralkan orang tua, sakralkan Al-Quran. Sementara mereka lagi menghancurkan kesakralan itu, kita tetap mengejawantakan di bumi Nusantara. Insya. Yang ketiga, udah ada guru kita, saya gak panjang kalam. Yang ketiga, ini ada sholawat yang saya minta. Saya berempat, saya ponakan Habib Ibrahim Al-Haddad sama atu lagi bangsa Asegaf. Waktu Hay'ah Sofwa Al-Malikiyah di Sukabumi, tempatnya Darul Habib almarhum Abuya Habib Novel Al-Kab, saya datengin Kiai Naji yang nyender di gini nih ya. Kita datang aja belum lagi Kiai Naji lagi sendirian. Mbah Habib Ibrahim maju tuh Al-Haddad, Mbah minta sholawat biar ketemu Nabi. Mbah Naji nangis dipeluk tuh Habib. Lu kan cucunya, gua siapa? Allahu Akbar. Kita berempat jadi nangis-nangisan tuh Pak. Lu kan cucunya, gue siapa? Mbah mohon salawat yang bisa ketemu Nabi. Akhirnya lama kita tungguin beliau seperti ada mubasyarnya ya, menunggu gitu ya, isyarahnya alhamdulillah. Ternyata dikasihnya salawat Nuril Anwar.
antum bisa semua ya. Makanya dikasih sesuatu yang gampang mudah. Baca tuh sholawat Nuril Anwar 10 kali habis sholat. Itu langsung dari Mbah Naji, dari Said Ahmad Al-Ahdalu, dari Imamul Badawi Al-Kubro. Nanti kalau antum udah temukan asarnya, naikin lagi. Biasanya alhamdulillah, ini bukan sholawat dagang-dagangan, bukan. Saya nggak pernah ngajarin sholawat jadi kaya, enggak. Yang penting habis sholawat jadi tambah cinta kepada Nabi. Jadi mau naruh siwak, jadi mau pakai imamah kayak tadi tuh panitia tuh yang jalan aja tuh. Bawa amplopnya dia pakai imamah. Kita doain mudah-mudahan istiqomah pakai imamah. Loh, kata seorang namanya penyair Arab, tasyabbahul bil kirami ilam takum mislahum. Serupakan orang-orang alim sekalipun kalian gak seperti mereka. Fa inna tasyabbuhal kirami falahu. Sesungguhnya ngikutin orang-orang alim itu keberuntungan. Lebih baik ngikutin Kiai Mulyadi, Kiai Ali, lebih baik ngikutin gayanya ketimbang ngikutin bongeng JJ sama korma dah. Bongeng JJ korma 4 banggo ya. Itu padahal prayoga sekali nyanyi dibanding-banding ke di istana dibayar berapa? 150 juta. Cuma nyanyi doang tuh. Sampai kasal. Tadi siang saya sama bintang 2. Saya bilang begitu. Pada joget-joget di istana. Orang buat goyang istana bayar 150 juta. Ini tadi baca Sumtu Doror sama 150. Ya Allah, kentang amat ya. Ya nggak apa-apa, 150.000 bagi 3, gocap. Pembawa acara lagi dipikirin berapa nih. Jadi sholawat Al-Badawi ya, kita baca. Mudah-mudahan habis sholat 10 kali. Nanti insya Allah ada asarnya, amin. Saya bangun masjid itu lagi corona pak. Orang lagi susah nyari duit, saya malah nyari duit 1,2 miliar. Ketemu. Bagaimana caranya? Gak pakai proposal, gak pakai ngecrek, gak pakai apa. Pokoknya saya mintanya sama Allah begini. Ya Rob, kasih saya masjid pesantren tanpa proposal. Saya malu minta sama orang, biarkan amplop itu berdatangan. Begitu. Ternyata ya Rob, makanya kalau ketemu Mbak Naji udah mau meluk aja. Ini salawatnya saya kasih antum secara gratis. Kenapa? Karena memang mesti disebar. Sementara mereka menyebar kebencian terhadap maulid, kita sebar kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhyar adada ni'amihi wa ifdalih. 10 kali habis sholat saya coba gelas sejadah, mati lampu pakai garu, ya Allah langsung kedengeran ada suara di sebelah kiri lagi. Ada suara sebelah kiri saya. Abi, lu jangan salawatan, anak lu berak, kalau cebokin, ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.